Ceni Egi Septiani dari SMPN 39 Bandung. Aku Malva Adla Gunawan dari SMPN 39 Bandung. Di sini kita bakal review perpustakaan yang ada di SMP kita. Oke, kita lihat yuk. Ya ngapain kan? Gak tahu. Kita sambil aja nanti. Ya. Nanti dulu. Oh udah. Ya guys. Hai Jah, kamu bisa ngapain? Hai Ceni, aku ini tadi dapat beasiswa dari sekolah. Itu sujud ngapain? Aku sujud syukur. Apa sih sujud syukur itu? Pengen tahu? Iya. Tanya aja Pak Gansa yuk. Oh iya, boleh deh. Ayo. Ayo. Halo guys, jadi kita udah sama Pak Gansanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Hamzah? Jadi gini, ini ada Ceni dan Malva. Oke. Jadi mereka ini tadi ngelihat saya lagi sujud syukur. Dan mereka bertanya, sujud syukur itu apa sih? Oh gitu. Tolong jelaskan Pak. Siap. Saya permisi ya. Iya. Siap. Makasih ya Hamzah. Sama. Oke, jadi kita mau dijelasin. Jadi sujud syukur itu Ceni sama Malva adalah sujud yang berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena seseorang itu misalkan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, saking senangnya dia sujud syukur begitu. Iya, Pak. Mana Ceni, Malva ada pertanyaan lagi? Ada, Ada, Pak. Ceni tuh bingung kalau sujud syukur itu dilakukan pada saat apa sih, Pak? Oke, sujud syukur itu bisa dilaksanakan ketika kita mendapatkan rezeki, ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersyukur dengan melaksanakan sujud syukur. Begitu Ceni dan Malva. Ada pertanyaan lagi Pak. Boleh. Kalau cara melaksanakannya itu gimana ya Pak? Oke, cara melaksanakannya kita lihat tayangan video berikut ini. Nah kan Pak, tadi kita tuh udah lihat kan Hamzah itu menyontohkan sujud sahwi. Ada nggak sih Pak sujud-sujud lainnya selain sujud sahwi seperti itu? Oke, ada Ceni. Jadi selain sujud syukur, ada juga sujud yang lainnya di luar sholat, yaitu ada sujud sahwi dan ada juga sujud tilawah. Begitu Ceni dan Malva. Kalau sujud sahwi itu apa ya Pak? Oke, kalau sujud sahwi adalah sujud yang dimana kita lupa atau misalkan kita kekurangan rokaat dalam sholat, begitu Ceni dan Malva. Nah, kalau sujud sahwi itu termasuk sunnah atau wajib sih Pak? Oke, kalau misal Ceni menghilangkan atau lupa rukun sholat seperti tidak melaksanakan ruku, ya Ceni harus sujud sahwi, begitu. Jadi sebagai pengganti dari kesalahan Ceni tadi. Tapi Pak, kalau sujud sahwi itu pada saat apa gitu pas lagi salat? Oke, pada saat apa nih? Jadi ketika misal nih Ceni atau Malva lupa ini rokaat berapa sih ya gitu lah. Sampai diingat-ingat juga tetap masih lupa. Jadi nanti sebelum bukan takbir ya, salam terakhir di atahiyatul terakhir, Ceni atau Malva melakukan sujud dulu. Nah, setelah melakukan sujud baru melakukan salam. Begitu Ceni dan Malva. Tata caranya kalau misalkan sujud sahwi itu seperti apa? Oke, tata caranya kita lihat dalam tayangan video berikut ini. Oke Pak, Ceni sekarang udah mulai ngerti nih tentang sujud itu. Nah sekarang tinggal yang terakhir, apa sih Pak sujud tilawah itu Pak? Oke, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar ataupun membaca ayat-ayat sajdah, begitu Ceni. Sehingga kita harus melakukan. Ada lagi? Ada Pak, ada berapa sih Pak ayat sajdah itu dalam Al-Quran?
Oke, di dalam Al-Quran ayat sajdah itu ada 15. Nah, salah satu contohnya adalah Quran surat Al-Alaq ayat 19. Di dalam Al-Quran itu ada cirinya, ya seperti kubah gitu ya. Seperti kubah gitu. Suka lihat kan kalau baca Al-Quran, nah itu adalah ayat-ayat sajdah begitu. Kalau syarat dan rukun sujud tilawah itu apa, Pak? Oke, syaratnya itu yang pertama suci dari hadas, ya, begitu ya. Lalu yang kedua adalah menghadap kiblat, yang ketiga itu menutup aurat. Jadi walaupun kita melaksanakan hanya sujud saja, tapi bisa jadi itu dalam sholat ya, jadi ya sujudnya begitu. Sehingga kita harus menutup aurat, harus menghadap kiblat dan harus suci dari hadas begitu ya. Lalu selanjutnya adalah ada rukunnya. Rukunnya seperti tayangan berikut ini. Yang pertama ada niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, lalu duduk setelah sujud dengan tumanina tanpa membaca tasyahud, dan yang terakhir adalah salam. Begitu ini. Iya, Pak. Ada lagi Pak, mau saya pertanyakan. Kalau tata cara melakukan sujud tilawah itu bagaimana Pak? Oke, tata cara melaksanakan sujud tilawah kita tonton video berikut ini. Alhamdulillah nih Pak, Ceni dan Mafa dapat ilmu baru mengenai sujud. Iya. Nah, sekarang ada nih pertanyaan terakhir. Hikmah dari ketiga sujud itu apa? Oke, yang pertama kita bahas tentang hikmah tentang sujud syukur ya Jenny ya atau Mafa. Jadi yang pertama itu adalah kita ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala jangan sampai lupa. Kenapa? Karena semua nikmat itu berasal dari Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena agar nikmat yang Allah berikan kepada kita terus Allah tambah gitu. Jangan sampai kita kufur ketika Allah kasih nikmat kepada kita tidak bersyukur kepada Allah, maka kata Allah inna adzabi lasyadid, tunggulah azab dari Allah yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua itu memperoleh kepuasan batin. Ketika kita sujud, kita berterima kasih kepada Allah, insya Allah batin kita akan merasa tenang, akan merasa nyaman. Kenapa? Karena kita sudah berterima kasih kepada Allah. Karena semua rezeki, semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu kita akan merasakan dekat dengan Allah. Kenapa? Karena kita melakukan sujud, terus saja hati kita terpaut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang selanjutnya adalah hikmah dari sujud sahwi. Hikmah dari sujud sahwi adalah pertama, kita jangan menjadi orang yang sombong. Kenapa? Karena semua manusia tempatnya lupa, tempatnya salah. Sehingga kenapa ada sujud sahwi? Jadi ketika kita lupa dalam sholat, kita bisa ganti dengan yang namanya sujud sahwi. Begitu anak-anak. Oke, kita sudah mempelajari macam-macam sujud. Tadi ada sujud apa aja sini? Sujud syukur Terus Sujud syahwi. dan dan terakhir? sujud tilawah. Oke, dan sujud tilawah. Jadi ketiga sujud itu adalah sujud yang dilaksanakan ada yang di luar gerakan sholat. Begitu Ceni dan Malva. Ada lagi pertanyaan? Sudah Pak. Oke, cukup. Oke, sekian video vlog dari kami membahas mengenai macam-macam sujud. Semoga apa yang kita kasih di video kali ini bisa ngasih ilmu baru buat kehidupan kalian. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.